Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayy wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursidina Syahmad Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Selamat malam sahabat MDNH. Selamat malam sahabat Nahdin, sahabat RILS, selamat malam sahabat satu nafas, satu udara, dimanapun panjenengan berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari Ahad, malam Senin ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifahnya Allah. Semoga kita menjadi khalifah yang bermanfaat. Kata baginda Nabi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Ya. Khairun nas anfa'uhum li ahlihi adalah manusia yang baik, adalah yang berguna juga buat keluarganya. Khairun nas anfa'uhum li dzinihi, dan juga adalah berguna buat agamanya. Marilah kita junjung nilai kemanusiaan kita adalah dengan terus meningkatkan kesadaran sahabat pada tingkat yang lebih rendah kesadarannya. Manusia berada pada kesadaran binatang. Oleh karena itu, pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat, Abah ganti judulnya ya. Pertanyaannya adalah apa kemuliaan daripada hewan kurban, ya. Tetapi Abah mengambil judul adalah dari yang kedua dari Mas Firmansyah, adalah bahwa ada manusia, bahkan banyak manusia yang lebih rendah dari binatang. Ya, jadi inilah kita harus mengerti, mudah-mudahan jangan sampai kita manusia justru lebih rendah daripada binatang. Karena Allah sudah menyampaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah menjelaskan mafhumnya dan mantuknya ayat ini pun sudah jelas. Banyaknya jin dan manusia adalah orang, ya sahabat, yang masih memiliki martabat orang, ya, dan mereka adalah masuk neraka jahanam, adalah katsiran, dalam jumlah yang sangat banyak. Siapa dia? Mereka adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah punya hati tidak pernah digunakan. Walahum ayyunun la yubshiruna biha. Mereka punya penglihatan tidak pernah digunakan. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran juga tidak pernah digunakan.
Ulaika kal an'am, kata Allah, sungguhnya mereka adalah binatang. Jadi sesuai dengan pertanyaan siapa Mas Adik Guna, bahwa apa kemuliaan daripada hewan kurban. Nah inilah, bahwa pada dasarnya Allah sudah menjelaskan sahabat, banyak manusia yang lebih rendah daripada binatang. Karena pada dasarnya binatang, tumbuhan adalah mereka menerima kodratnya. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah protes, ya. Tetapi mereka adalah senantiasa yusabbihu ma fis samawati wal ardh, mereka senantiasa bertasbih. Sebagaimana adalah seluruh isi alam inilah bertasbih kepada Allah. Tentu dengan tasbih yang berbeda, sahabat. Sementara kita manusia adalah selain banyak keluh kesah, kata Allah, banyak mengeluh, tidak bersyukur tadi semua. Kemudian manusia kebanyakan hatinya mati, ya. Kemudian yang dia pikirkan adalah apa yang belum ada, bahkan melupakan adalah lupa pada nikmat yang sudah ada tadi semua. Dan dia hanya terus-terusan menunggu sesuatu yang sesungguhnya dia sudah memilikinya, ya sahabat. Maka inilah malam hari ini mari kita bertafakur, ya, bahkan bertadabbur, ya, adalah ke dalam Al-Quran, adalah untuk memahami manusia yang lebih rendah daripada binatang. Dan ini yang menjadikan ciri bahwa binatang adalah hewan kurban, Mas Firmansyah, sesuai pertanyaannya adalah memang binatang kurban adalah merupakan puncak perjalanan kebahagiaan daripada hewan, itu adalah pada saat mereka adalah dikurbankan, ya sahabat. Maka tentu binatang adalah berbeda dengan manusia. Manusia sejak lahir dia sudah diberikan nama, ya, dengan berbagai macam nama, dan kita manusia berbangga-bangga dengan nama kita. Bahkan kita nggak pernah ingat bahwa diri kita adalah manusia, tapi lebih kita besarkan, yang lebih kita pikirkan, yang lebih kita lihat adalah nama kita. Kita jaga nama habis-habisan. Tetapi setelah matinya justru adalah manusia adalah menjadikan sampah, ya, menjadikan adalah bahkan lebih rendah daripada binatang. Sementara binatang adalah berbeda, tidak pernah memiliki nama sejak lahir. Kalau kambing adalah kambing, kalau sapi adalah sapi, kalau domba adalah domba, kalau ayam adalah ayam. Mereka tidak pernah saling menjelekan di antara mereka, tetapi mereka adalah terus menebar manfaat, ya sahabat. Maka oleh karena itu adalah pada judul kali ini Abah ingin mengangkat, ya, dari firman Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman bahwa hewan kurban adalah merupakan puncak kebahagiaan daripada binatang pada saat dia adalah menjadi hewan kurban, ya. Nah inilah perbedaannya antara manusia. Maka tadi kata baginda Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang bermanfaat, manusia yang baik adalah yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Tadi semua, ya. Dan inilah tujuan manusia adalah khalifah. Karena khalifah dari kata khalafah adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Adalah kita diperintahkan yang pertama adalah menjaga, adalah kita untuk menebar kebaikan, sahabat. Adalah untuk ruhama ubainahum, kemudian di antara sesama kita, yang kemudian juga adalah menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lain. Harusnya alamnya kita jaga, hutannya kita jaga, gunungnya kita jaga, kemudian juga adalah sungai-sungainya kita jaga. Karena kalau kita tidak jaga, maka manusia banyak melakukan kerusakan. Itulah sahabat yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum, bahwa dasarnya bahwa telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat perbuatan manusia. Dan manusia akan menanggung akibatnya. Nah sekarang kita sudah menyaksikan, tidak sedikit kita menyaksikan bagaimana adalah kan tangan-tangan perbuatan manusia akhirnya menebang pohon, akhirnya terjadilah banjir bandang, terjadilah longsor, terjadilah banyak faktor, sahabat, ya. Nah, adapun dengan binatang, walaupun sejak kecil tidak punya nama, tapi ya kalau manusia seluruhnya adalah yang dibesar-besarkan adalah nama, tapi lupa bahwa dia adalah manusia. Tapi adalah binatang tidak pernah punya nama, tetapi pada saat dia mati adalah, contohnya saja adalah, ya, apakah kambing, apakah ayam, apakah domba, apakah sapi,
Tapi setelah matinya, mereka itulah baru bahkan lebih berguna lagi. Selama hidupnya mereka berguna, sahabat. Sebagaimana ya apa namanya, maka kita bisa menyaksikan pada setelah matinya, ya. Ayam, sahabat, hanyalah ayam. Tapi pada saat sudah mati menjadi ayam geprek, ayam bakar, sate ayam, sop ayam, dan lain sebagainya. Tentu berbeda adalah kita dengan manusia, ya. Demikian pula dengan kambing. Ya, setelah mati ada kambing guling, ada gulai kambing, ada sate kambing, ada tongseng kambing, ada sop kambing, rica-rica kambing, bahkan di penghujungnya adalah kambing kurban. Maka kambing kurban adalah merupakan puncak kebahagiaan. Dia telah menyempurnakan tugasnya di alam dunia ini adalah untuk menebarkan manfaat. Nah, inilah harus jadikan pelajaran kepada kita, sahabat. Maka pada malam hari ini adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, kata Allah, ulaika kal an'am, sesungguhnya mereka itu adalah binatang, ya. Dan mereka bahkan balhum adhal, mereka lebih sesat daripada binatang. Di alam dunia hanya mengeluh, di alam dunia mereka hanya keluh kesah, di alam dunia tidak berbuat apa-apa, di alam dunia mereka bahkan tidak terus bahkan sampai matinya mereka itu tidak menyadari apa tugasnya. Maka mari pada malam hari ini barangkali ada manfaatnya sesuai dengan pertanyaan teman-teman tadi tentang kemuliaan daripada hewan kurban, sahabat, bahwa marilah kita adalah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka itulah yang membedakan kita adalah dengan binatang, ya. Kita di dalam sebuah kisah di dalam Al-Quran, sahabat, adalah bagaimana diskusi, ya, bagaimana seluruh binatang adalah mensyukuri, ya, mereka merasakan puas menjadi diri mereka sendiri. Yang dikatakan oleh sapi, alhamdulillah, ya Allah, engkau jadikan aku adalah sapi. Kemudian kata sapi itu, dagingku besar adalah mengenyangkan banyak orang. Alhamdulillah, kulitku bisa jadi beduk, bisa jadi jaket, bisa jadi tas, bisa jadi alat-alat yang lain, jadi rebana, jadi sepatu. Dan alhamdulillah kotoranku adalah jadi pupuk. Alhamdulillah ada juga, ya Allah, aku tulangku bisa jadi kalsium. Alhamdulillah ekorku bisa jadi sop buntut, dan tandukku bisa menjadi hiasan. Kata si sapi itu, untung aku tidak dijadikan kucing. Nah, inilah, sahabat, sesungguhnya adalah tentang perbincangan binatang, ya, kemudian alhamdulillah aku dijadikan kucing, kata kucing. Walau tidak banyak manfaat seperti si sapi, tapi aku bisa hidup adalah di kasur, di sofa, ya, di sofa tuanku, ya. Bahkan aku tahu tempat yang paling nyaman untuk tuanku istirahat. Maka, sahabat, dalam binatang itu banyak manfaat yang diberikan binatang, ya. Kalau Anda ingin tahu tempat yang paling nyaman tidur di rumah Anda, ambillah tempat di mana kucing itu senang tidur sebetulnya, ya. Itulah tempat yang paling aman di rumahmu. Yang kedua, kalau ingin tahu adalah air yang aman untuk diminum, sahabat, maka minumlah air yang diminum oleh kuda. Nah, ini dia kata Jalaluddin Rumi tadi semua. Kalau ingin tahu adalah makanan yang tidak beracun, ya, di hutan, maka makanlah apa yang dimakan oleh kera, ya, oleh monyet dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu di mana kamu ingin membuat sumur, maka lihatlah di mana ayam bertengger, di mana burung adalah bertengger. Itu adalah isyarat, ya. Kalau kamu ingin tahu di mana tanah yang stabil adalah untuk membuat rumah, carilah di tempat di mana ular berjemur atau ular itu ada berlobang, sahabat. Di mana ular berjemur dan di mana ular berlobang, disitulah tanah yang strukturnya paling aman, tidak akan kena urung dari semua, ya. Kalau ingin tahu sayur yang terbaik, maka makanlah sayur yang dimakan oleh ulat, ya. Kalau ingin mengetahui buah yang paling matang, lihatlah di mana ada ulat, ya. Kalau ingin mengetahui tempat yang subur untuk tanaman, lihatlah di mana lalat. Jadi, sahabat, binatang selalu menebar manfaat tadi semua, ya. Dan itu juga kata sapi, alhamdulillah aku adalah dijadikan kucing, kata kucing, alhamdulillah aku dijadikan kucing.
aku tidak jadikan anjing gitu. Kemudian si anjing pun menjawab, wahai kucing, wahai sapi, walaupun dagingku tidak tidak dimakan seperti engkau, wahai sapi, dari semua, tapi aku adalah binatang yang selalu taat kepada Tuanku. Aku tidak pernah duduk lebih tinggi dari Tuanku, dan aku tidak pernah makan melebihi batas dari semua, dan aku pun tidak tidur yang berketerusan, kata anjing, ya. Dan aku selalu adalah mencintai kepada Tuanku dari semua. Untung, kata anjing itu, aku nggak jadi babi. Demikian pula sahabat babi itu menjawab. Sebetulnya di dalam kitab Safina ada binatang Ghair Mutarom itu adalah pada saat air tidak cukup untuk dipakai wudhu, ya, tetapi air itu adalah tidak menjadikan terhalangnya syarat tayamum, maka air itu boleh dibuang gitu kan tadi. Tapi kalau seandainya ada dua makhluk di situ, maka kata babi, alhamdulillah aku tidak jadi makhluk yang tidak pernah sholat, ya, gitu kan tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya serendah-rendahnya manusia adalah manusia yang tertutup dari rasa syukurnya pada Allah. Maka itulah manusia yang lebih rendah dari binatang adalah manusia, ya, binatang sama kita yang dengan binatang. Binatang punya kaki, punya tangan, binatang juga punya mata, binatang punya telinga. Maka kata apa? 7 lubang di kepala kita ini sama dengan 7 lubang pada anjing, 7 lubang pada babi, 7 lubang pada kucing, 7 lubang pada sapi. Nah, di manakah perbedaan kita dengan mereka kalau seandainya kita tidak menggunakan 7 lubang yang ada di kepala kita ini? Maka disinilah Mahasiswa Firmansyah tadi sesungguhnya betapa bahagianya binatang-binatang itu karena mereka adalah menjadikan makhluk adalah yang betul-betul berguna. Di alam dunia ini hanya menebar manfaat. Seperti pohon mangga di depan Abah ini, ya, tidak pernah bicara, tapi dia mengeluarkan bunga dan dia mengeluarkan buah. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan buah kecuali dia menjaga daunnya adalah untuk terjadi proses fotosintesa di situ, dan kemudian dia mengeluarkan oksigen buat kita. Tapi kita adalah manusia selama ini dari pagi terkadang sampai malam masih mengeluhkan perkara-perkara yang belum kita miliki. Padahal mata ini berapa kalau seandainya kita bisa jual. Padahal telinga ini berapa, ginjal ini berapa, jantung ini kalau kita jual. Inilah keadaan manusia. Maka itulah Syaikhullah mengingatkan kita harus selalu sadar dengan nikmatul ijad dan nikmatul imdad tadi semua, ya. Marilah, maka dalam surat Ar-Rahman Allah ingatkan berulang-ulang, nikmat mana yang kau dustakan dari semua, ya. Nah, inilah sahabat pada malam hari ini adalah kita sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, banyak manusia, bahkan kasiron kata Allah, walaqad dara'na li jahannam kasiron minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, adalah mereka-mereka yang dadanya itu adalah mati, ya. Mereka hidup tapi mati. Itulah yang Abah pernah jelaskan sesungguhnya apa beda manusia, apa beda orang. Di ayat ini Allah sedang bicara dengan orang, ins. Tadi walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins tadi semua. Disinilah letak perbedaan manusia dan orang, sahabat. Karena orang itu bisa lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am kata Allah, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Maka Abah adalah pernah menulis buku adalah sudah lama 20 tahun yang lalu ini, ya, 30 tahun yang lalu adalah kumpulan mutiara ilmu untuk abid, ya. Ini Abah tulis tahun berapa ya? 2000, ini udah cetakan yang ketiga. 2021 ini, udah cetakan 2021. Ya, tapi ini udah cetakan yang ketiga, ya. Ini tidak Abah jual belikan sebetulnya, ini hanya dibagikan saja, tapi sekarang kebetulan sudah habis, ya. Sebetulnya dalam penafsiran sahabat bahwa ulaika kal an'am, maka mereka balhum adol, ya. Allah sudah menjelaskan, bahkan Imam Fakhrul Razi menjelaskan dalam tafsir Fakhrul Razi adalah, mari kita lihat annal an'ama tunqadu li arbabiha, ya, li arbabiha walladzi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa tumayyizu baina man yahsinu ilaiha wa baina man yashi'u ilaiha wa tatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha.
Jadi binatang, sahabat, kenapa lebih baik daripada manusia? Ya, karena selalu mengikuti taat adalah tunqadu li arbabiha. Mereka lebih taat kepada pemberi penjaganya, pengembalanya, yang mengurusnya. Sama Tuhan arbab tadi, semua Tuhan-Tuhannya bahasanya tadi. Walilladzi ya'lifuha, kemudian adalah wa yata'ahaduha wa tumayyizu baina man yahsinu ilaiha. Dan juga dia bisa membedakan mana yang berbuat kebaikan dan keburukan pada dirinya. Dan ia pula bisa mencari apa yang bermanfaat, ya. Dan dikatakan dia mayan fauha wa tajtanibu mayadhuruha, dan dia pun adalah dari hal yang membahayakan pada dirinya. Inilah binatang, ya sahabat. Kalau Anda pergi ke Singapura, di Orchard Road itu adalah binatang-binatang seperti beo, ya, kerak, ya, itu berjalanan itu, burung rangkong, ya. Kita duduk, mereka matuk-matuk kaki. Kenapa? Karena orang-orang sana sudah sayang dengan binatang. Binatang tahu, ya. Tapi berbeda dengan negeri kita tercinta, di mana burung-burung ditangkapin, ya. Kemudian burung-burung adalah dikurung. Maaf ya sahabat tadi semua. Ini berbeda. Waktu Abah di Belgia, ya, Abah menyaksikan bahkan sering di Thailand, ya, di Belgia pada saat istri Abah membuka jendela pintu, maka Abah kaget dengan suara perkutut. Saya pikir perkutut itu hanya ada di Asia Tenggara. Ternyata di Belgia ada perkutut. Dia bentuknya lebih besar daripada perkutut kita, bahkan lebih besar dari perkutut Bangkok, ya. Yang bingung adalah suaranya itu, Masya Allah. Sampai pagi itu masih tiduran, ya, jendela dibuka oleh istri, tiba-tiba burung perkutut itu bunyi di jendela. Karena dulu Abah adalah penghobi suara perkutut, ya. Dulu punya puluhan, kemudian Abah lepaskan semua, gitu kan tadi. Setelah dilatih mereka supaya bisa makan di luar, ya, tadi semua. Karena hati-hati juga burung peliharaan dilepaskan, kalau mereka nggak terbiasa mencari makan, dolim juga kita harus latih dulu dia sampai dia bisa makan. Kemudian itu burung bunyinya luar biasa. Bagi Abah sebagai pencinta perkutut, ya, bahkan dulu pernah membeli perkutut sampai harga 40 juta, ya. Tadi sekarang senangnya suara perkutut, gitu kan. Itu suaranya luar biasa. Kemudian saya bangun, saya samperin, ya, dia berteng di atas jendela hotel itu kan tadi semua. Karena di sana itu hotelnya adalah tidak bertingkat-tingkat. Eropa itu paling tinggi bangunan itu hanya lantai 6 tadi semua, dan hotelnya adalah sangat menyatu dengan alam, ya. Dibuka jendela, kebetulan lantai di bawah, ya, dan Abah menyaksikan adalah burung adalah yang sedang berbunyi, ya, tadi semua, ya. Yang sedang berbunyi yang luar, disamperin dia bukannya pergi, ya, malah dia berbunyi, akhirnya makin dekat, akhirnya dipegang dadanya, Masya Allah. Itulah sahabat. Di negara-negara yang di Belanda, di mana itu binatang nggak takut dengan manusia, karena manusia sangat sayang dengan binatang. Tapi kalau lihat, coba saksikan, binatang itu di negara kita, di daerah Abah aja di sini itu, padahal di rumah Abah ini rimbun semua. Tapi kalau kita baru lihat begini saja, dia udah kabur gitu kan tadi semua. Dia ngerti orang kita ini belum menghargai burung, hanya dipandang burung sebagai burung. Ya gitu. Maka Abah tadi, orang mereka itu kadang-kadang sudah memandang burung bukan sebagai burung, tapi yang dilihatnya yang menciptakan burung tadi semua, ya. Dan inilah yang mungkin juga pelajaran kepada kita semua, ya. Nah, di ayat ini jelas, ya, bahwa menjelaskan bahwa sifat daripada binatang itu ada an'am tunqadu li arbabiha walilladzi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa tumayyizu baina man yahsinu ilaiha wa baina man yashi'u ilaiha wa tatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Nah, inilah binatang. Mereka mengikuti taat kepada tuan-tuannya. Tahu siapa yang beri makannya. Dia tahu siapa yang menyayanginya, yang mengasihinya. Ia bisa membedakan mana yang berbuat kebaikan dan keburukan pada dirinya. Ia bisa mencari hal yang bermanfaat dan menghindari yang mudarat. Tapi Imam Al-Rajim menuliskan dalam tafsir Kal'an'am balhum adhal adalah dikatakan adalah wa haula'i la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina ihsanihi ilaihim wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum, ya. Wala yatlubuna as-sawaba alladhi
wa a'dhamul manafi' wa la yahtarizuna minal iqabi alladhi huwa a'dhamul madhari. Dan sebaliknya kata Syekh Imam Farul Raji, manusia mereka tidak mengikuti perintah Rabbnya tadi. Yang Abah katakan tadi, begitu banyak ayat Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Bahkan dia tidak menyadari betapa Tuhannya yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Bahkan dia menyebutkan dirinya Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah, sahabat, yang dia tidak akan, dia bahkan sudah memberi sebelum diminta. Kalau kalian kenal pada Tuhan kalian yang Al-Karim itu, sesungguhnya akan tentramlah hati kita semua. Nah inilah maka hai manusia lebih banyak membahas tentang azab, ajab, padahal dia juga nggak ngerti apa yang maksud ajab di situ tadi semua ya. Karena kita menafsirkannya terlalu jauh gitu kan tadi semua ya. Ingat, kalau berkaitan dengan Allah hanya satu yang khitab kepada Allah, Rahman, Rahim tadi semua. Bahkan nama yang lain Al-Karim tadi semua. Seluruh Asmaul Husna itu ada pada Rahman dan Rahim. Maka tadi kata Abah, kalau ingin dekat dengan Allah, kalau ingin disayangi oleh Allah, maka marilah menjadi manusia yang Rahman, yang Rahim tadi semua ya. Ada yang banyak penyayang tadi ya. Maka itulah, maka manusia yang hanyalah keluh kesah setiap hari ya, tidak berbuat banyak, tidak banyak manfaat tadi semua ya. Maka itulah akhirnya dia menjadikan manusia itu ulaika kal an'am balhum adall tadi semua ya. Sedangkan manusia mereka tidak mengetahui perintah Rabb yang telah mengurusnya dan tidak membedakan kebaikan Allah dan keburukan setan. Padahal setan itu musuh yang nyata bagi mereka dan mereka tidak bisa pula mencari hal yang bermanfaat. Yaitu adalah yang bermanfaat itu tadi adalah bagaimana kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sesungguhnya maka Abah sudah menjelaskan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu bukan tujuan tapi adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah kembali amalan solihah. Amalan solihah itu apa? Pada saat kita sudah bisa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Pada saat kita sudah bisa berbuat baik sebagaimana Tuhan berbuat baik pada diri kita. Kalau ingin wala tansa nasibaka minad dunya, maka marilah kita ikuti. Maka lihat kata Abah, ciri orang takwa adalah sodako, ciri orang iman sodako, ciri orang hijrah sodako, ciri orang yang iman sempurna lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mengorbankan harta yang dicintai. Maka disinilah mulianya orang berkurban dan mulianya hewan kurbannya tadi semua ya sahabat. Nah inilah, nah walaupun nanti adalah yang berkurbannya juga harus mengorbankan dirinya. Nah itu jadi kita harus memahami secara syariatnya dan memahami secara hakikatnya. Tetapi kebahagiaan dari binatang itu sahabat, ya seperti kambing. Kambing kurban itu mulia. Tapi tongseng kambing juga baik. Tadi sate kambing baik, sop kambing baik, gulai kambing baik. Tapi coba kita manusia. Kalau selama hidup, selama nafas kita keluar masuk sirullah, nurullah, tidak digunakan untuk kebaikan. Maka sesungguhnya kita adalah ulaika kal an'am. Kita adalah balhum adall. Kita adalah binatang. Bahkan jauh lebih sesat dari binatang. Sementara binatang dan kita ada tanggung jawab. Kita ada tanggung jawab. Binatang sudah selesai tugasnya dia. Tadi semua. Dikatakan anna qulubal an'ama kama annaha takuna khaliyatan anil ilmi fahiya khaliyatun anil jahli. Sesungguhnya binatang itu sebagaimana hatinya kosong dari ilmu, maka kosonglah. Jadi tidak bisa kepada binatang ada diberikan lakop bodoh tadi semua ya, karena binatang tidak adanya ilmu tadi semua. Kemudian sementara ya Allah jadi alladhi huwa intiqadul mu'taqidi ala khilafi ma huwa alaihim tasmim wa maha, dikatakan adalah kebodohan itu adalah itikad seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hatinya menetapkan benar. Binatang tidak bisa disifati bodoh karena tidak adanya ilmu tadi semuanya. Wa maha ulai faqulubuhum kama khalat anil ilmi faqad tasafat bil jahli fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirruna ala annahum ya'lamun. Sedangkan manusia dengan tidak adanya ilmu di hati mereka, maka disifati bodoh, ya.
Dikarenakan mereka tidak tahu dan mengetahui bahwasanya mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka tidak tahu, akan tetapi seolah-olah mereka tahu. Nah, inilah yang paling bahaya dari manusia. Mereka tidak tahu dan mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, bahkan mereka seolah-olah tahu. Tadi semua adalah fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun. Tadi semua. Balhum musyiruna ala annahum ya'lamun. Tadi semua ya. Maka itulah Imam Ghazali pernah sampaikan, aku tidak khawatir kepada orang bodoh yang dia tahu bahwa dia itu bodoh adalah maka dia akan mudah diselamatkan. Karena dia bodoh, merasa bodoh, maka dia akan selalu diisi ilmu pengetahuan pada hatinya oleh Allah. Ya. Tapi kata Imam Ghazali, aku khawatir kepada orang-orang yang merasa sudah berilmu. Dia merasa sudah tahu, ya, padahal dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, dan dia merasa sudah tahu. Yang satu disebut hijab zulmania, yang satu disebut hijab nuraniyah, sahabat. Hijab zulmania adalah lebih baik. Karena hijab zulmania terkadang membawa seseorang untuk menuju kepada Allah. Karena dengan hijab zulmania, manusia akan mencari Allah. Tadi semua. Tapi hijab nuraniyah berupa derajat, kepangkatan, ilmu, kemuliaan. Kadang-kadang manusia lupa kepada jati dirinya. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, dan dia merasa sudah tahu. Inilah kata Imam Ghazali, seumpama burung angsa yang terbang, ya, maka aku tidak akan bisa menyelamatkannya, ya sahabat. Maka disitulah bahwa hijab nuraniyah itu betapa bahayanya. Kedudukan, jabatan, ilmu, itu hijab nuraniyah. Selama manusia tidak, maka tadi seolah-olah kelompok manusia itu oleh Allah dikelompokkan. Ada manusia berilmu yang dia hanya bersandar pada amal, akhirnya di penghujungnya adalah barsiso. Tadi semua adalah manusia-manusia yang akalnya adalah tidak bercahaya, tetapi dia lebih bersandar kepada amal. Tadi semua inilah sahabat. Contoh barsiso itu adalah contoh seorang ulama yang dia adalah betul-betul berpegang pada, bahkan dia tidak pernah berbuat dosa sebetulnya barsiso itu. Tetapi tadi kembali ya, dia dijebak dengan ibadah, sahabat. Dia pikir ada amal yang bisa membawa dia kepada Allah. Maka itulah dalam hadis qudsi kata Allah, ya, maka kalau ada manusia yang bisa beramal dengan dirinya, dengan amalnya, kalau dia datang kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Kalau seandainya dia beramal datang kepadaku adalah dengan ilmunya, aku akan uji hujah ilmunya. Barang siapa yang datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatnya, aku pun akan uji hujah ilmu ma'rifatnya. Tapi siapa yang datang kepada diriku dengan diriku, maka akulah yang bertanggung jawab atasnya. Nah, inilah sahabat sesungguhnya. Perbedaan kalau diartikan tadi ada secara mantuk adalah demikian, tapi secara mafhumnya adalah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi, itu adalah tadi dua kelompok manusia, ya. Ada manusia adalah yang bersandar ibadahnya itu kepada jasadnya. Dia merasa berbuat ibadah, dialah yang sholat, dialah yang puasa, dialah yang dzikir, dialah yang sedekah. Ini manusia sesungguhnya adalah tidak ada amalnya di sisi Allah, ya sahabat. Kalau dipandang dari ilmu tasawuf, ya kalau dipandang dari kitab hikam, al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujud syir'ilasi fiha. Maka ada amal yang sebetulnya ringan, sebetulnya. Kita hanya konsepnya hanya satu saja. Sebagaimana baginda Nabi adalah berusaha menjadi hamba. Karena ibadah adalah abadah ya'budu ibadatan. Adalah abadah ya'budu ibadatan itu adalah bagaimana kita mengabdi, bukan menyembah. Nah, inilah kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama yang bersandar pada amal. Maka Syatailah mengingatkan min alamatil itimadi alal amal nuqsanur roja inda wuzudi zalal. Cirinya orang yang bersandar kepada amal, dia akan turun harapnya adalah pada saat dia zalal, terjadi kesalahan. Sehingga dia akan diukur pada saat amalnya banyak, dia akan merasa pede dengan Allah. Bahkan dia berani menjajah Allah. Bahkan dia berani mengkafirkan orang-orang yang di luar agama dia. Karena dia sudah mulia. Tapi pada saat dia amalnya drop, dia juga tidak ada keyakinan pada Allah. Nah, inilah jeleknya orang yang bersandar pada amal. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW yang agung sekalipun ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, adakah manusia? Lihat dalam hadis Imam Tabrani dan hadis beberapa hadis di situ, adakah Rasulullah yang bisa sampai dengan amalnya? Karena Nabi lah, tidak ada. Bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Sama dengan aku. Aku pun tidak ada bisa amalku dalam untuk bisa membawaku kepada Allah.
Dengan apa engkau sampai kepada Allah? Adalah dengan ridho Allah. Itulah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi itu hanya selalu mencari keridhaan Allah. Maka itulah Nabi Sulaiman sekalipun, walaupun dia kaya, selamat. Karena dia mengatakan, hada min fadli rabbi. Semua fadl Allah, semuanya. Lain lagi dengan jawaban daripada Qarun dan Salabah. Wa ma'utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena kehebatanku. Inilah sahabat yang harus dipahami. Maka tadi, Abah sudah bedakan. Kenapa? Kullun nafsin da'iqatul maut itu adalah. Kenapa? Da'iqah itu, da'iqatun itu adalah. Sebetulnya harusnya da'ikun. Tadi apa namanya? Da'iqat. Da'ikun tadi kan kata apa? Kenapa jadi da'iqatun? Karena dia adalah supaya mu'annas. Karena kullu nafsin adalah mu'annas. Sementara da'ikun adalah muzakkar. Maka di situ menggunakan da'iqatun. Maka artinya bahwa sesungguhnya hanya mencicipi sesungguhnya. Maka dibagilah manusia. Ada manusia al-mal'un, ada manusia al-marhum. Tadi semua. Ya. Maka marilah sahabat, kita cerdas. Ya. Karena tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Kecuali ada amal itu adalah. Maka kenalilah diri supaya kenal pada Allah. Kenalilah batang tubuhmu sebagai untuk melihat fiilnya. Kenalilah hatimu untuk melihat asmanya. Kenalilah ruhmu untuk mengenali sifatnya. Kenalilah adalah sirmu untuk melihat zatnya. Dan sambungkan dengan nafas. Napas masuk, napas keluar. Tadi ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Kalau tidak, ulaika kal an'am. Kita adalah binatang. Jadi kalau seandainya orang bersandar pada amal, sahabat, maka dia pun akan melakukan sesuatu yang mengejar-ngejar sesuatu yang dijamin. Tadi ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimashi al-basirati minka. Tadi semua. Dia melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin. Tadi adalah wataksiru kafima tuliba minka. Di samping dia melalaikan perkara yang disuruh. Dalilun ala intimasi al-basirati minka. Dia adalah sesungguhnya adalah sia-sia. Tadi semua. Ya, mereka ada kebutaan. Tadi semua. Nah inilah mari kita lebih cerdas. Tadi semua ya. Dan ikutilah baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad adalah bukan sebagai Tuhan. Tapi beliau adalah sebagai hamba. Subhanalladzi asyra bi'abdihi. Tadi semua syaratnya lailan. Itulah lailan isim nakirah. Kenapa pakai lailan? Syaratnya adalah mati. Tadi semua ya. Lail itu perlambang gelap ya. Maka inilah selalu diperumpamakan adalah sepertiga malam terakhir itu. Itulah kematian berarti di level fuad tadi semua ya. Siapapun sudah bersama jamu dengan Allah, duhur pun adalah sepertiga malam terakhir. Tuh. Siapa yang sudah jamu dengan Allah, semua waktu adalah Lailatul Qadar. Jadi semua. Siapa yang sudah jamu dengan Allah, Jumat, insya Allah besoknya Sabata, Sabtu. Maka dia akan lepas daripada menjadi kiradatan wa khanajir. Maka kembali lagi dari Ahad menuju Ahad. Siapa yang sudah jamu dengan Allah, Jumat, man mata min yaumil Jum'ah, dahulal jannah. Nah ya. Sudah jamu tadi semua. Berarti dia sudah bebas dari binatang. Tapi kalau masih parku, berarti kita masih binatang. Ulaika kal an'am adalah kata Allah bahkan balhum adall. Bahkan mereka kamu lebih sesat lagi daripada binatang. Kenapa? Mata. Binatang punya mata. Kamu juga sama punya mata. Tapi kau tidak pernah digunakan matamu untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Adalah binatang punya dua telinga. Kita punya dua telinga. Tapi binatang walaupun demikian setelah matinya. Jadilah kambing. Kambing itu menjadi kambing kurban yang mulia. Menjadi kambing guling. Menjadi sate kambing. Menjadi sop kambing. Rica-rica kambing. Semuanya berguna setelah matinya. Bahkan seorang ulama ada yang berkata. Sesungguhnya sahabat. Kalau seandainya ada 1 juta celengan dari tanah itu pecah. Itu masih jauh berharga. Coba bayangkan dengan 1 juta manusia, bangkai manusia. Apa yang bisa dilakukan? Pada saat hidupnya tidak berguna. Pada saat matinya pun tidak berguna. Tapi lain dengan sapi, sahabat. Dagingnya besar. Tulangnya jadi kalsium. Tanduknya jadi hiasan. Kulitnya jadi jaket, jadi sepatu. Jadi bedung, jadi rebana. Kemudian semua kotorannya sekalipun dia ada tetap menjadikan pupuk tanaman. Inilah sapi berbangga. Tapi
tadi semua ya. Karena jangan sampai kita ini menjadi manusia yang justru menjadi orang tadi semua. Karena orang itu adalah ulaika kal an'am bal hum adall, dia lebih sesat dari binatang. Mari katakan ana adamil ilmi ya ana amil la yaduru bi ahadin ama jahlu haula'i fa innahu man syadhararil azim li annahum yasudduna an-nasa an sabilillah wa yabgunaha iwaja. Binatang dengan tidak memilikinya ilmu, dia tidak akan membahagiakan seseorang. Adapun bodohnya manusia, ada sumber kemudaratan tadi semua. Dikarenakan bisa menghalangi manusia di jalan Allah dan menyesatkan dari jalan yang lurus. Nah inilah bedanya binatang. Binatang ya, walaupun dia tidak adanya ilmu, dia tidak akan mensusahkan manusia. Bahkan binatang setelah matinya banyak manfaat buat manusia. Selama hidupnya pun dia bermanfaat buat manusia. Kebo bisa dipakai buat membajak, sapi juga demikian. Ya, setelah matinya jadilah sapi itu begitu banyak yang bisa dimanfaatkan. Tapi dengan manusia dikatakan li annahum yasudduna an-nasa an sabilillah wa yabuna iwaja. Tapi adalah bodohnya manusia adalah menjadikan sumber kemudaratan, masalah. Maka manusia kehidupan ini menjadi tidak nyaman karena tadi manusia yang sudah kembali menjadi binatang sesungguhnya. Dan Allah mengatakan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal, itu adalah katsiran, artinya lebih banyak adalah menjadikan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tadi semua sama punya tangan dengan binatang, sama punya mata dengan binatang, sama punya telinga dengan binatang, sama punya mulut dengan binatang, sama bernapas dengan binatang. Tetapi binatang tidak punya kolbu tadi semua ya. Inilah perbedaannya kita. Kalau pada saat kolbu kita tidak digunakan, maka kita adalah ulaika kal an'am. Maka manusia contoh yang menjadi binatang adalah tadi orang-orang yang selalu yang dipikirkannya adalah mencari kaya. Itu sebetulnya tipe binatang. Makanya kenapa bukan manusia kaya tapi orang kaya. Ya, itulah kenapa juga selalu dipanggil orang mana, bukan manusia mana, orang mana. Nah inilah sesungguhnya sadar nggak sadar kita ini adalah masih standar orang dari semua. Dan orang sebetulnya basyarun menurut Al-Quran. Tapi dalam surat Al-Hijr Allah telah menyempurnakan kita. Faida sawaituhu, pada saat Allah sudah menegakkan adalah yang tadinya berjalan bungkuk dengan 880 gram volume otak. Sehingga saat itu manusia, saat purba itu hanya berantem, berperang. Sehingga malaikat di surat Al-Baqarah 30 adalah menolak pada Allah. Ya Allah jangan mereka itu. Tetapi kata Allah, ini alamu ma la ta'lamun. Tapi yang akan diciptakan adalah Adam ini adalah manusia yang super tadi semua. Bahkan sudah Allah tanamkan. Fatalaqqa Adam kalimatur Rabbi. Ditanamkan oleh Allah. Nah inilah membedakan jantung manusia. Maka kata Abah juga, sebelum kita melakukan apapun, wudhu syariat, wudhu hakikat, haji syariat, haji hakikat, sholat syariat, hojat, sholat hakikat, semuanya adalah diawali dengan dibelah dadanya. Disinilah letaknya. Maka dalam kata baginda Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah, dan dalam la ilaha illallah itulah aku la ilaha illallah, sahabat. Ya. Maka disinilah kantong Doraemon kata Abah juga. Ya, disinilah sesungguhnya ada multajam, ada baitullah. Maka menyembelihnya yang pertama kata Allah adalah sembelilah binatang di mana? Baitul Atik. Bait itu adalah rumah, Atik adalah tua. Maka sesungguhnya rumah yang paling tua yang dibangun oleh Allah adalah jantung kita sendiri, kolbu kita sendiri. Dan disitulah letaknya ada nufus tadi semua ya. Disinilah segala apa yang kau sebutkan yang baik. Maka inilah pada saat manusia itu ada banyak mengeluh. Maka setiap yang dikeluhkan dia telah menetapkan masalah itu. Maka kata Abah, jangan biasa mengeluh. Dan Allah sudah mengatakan justru manusia itu banyak mengeluh dan kikir di dalam hidupnya. Inilah yang harus disebutkan semua. Maka marilah belah dada kita. Dari semua ya. Bedakan kita dengan binatang. Isilah dengan cahaya. Karena pada saat engkau sudah memiliki sumber dari sumber cahaya,
pada jantungmu, pada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, maka di sini ada sajaratin mubarakah, pohon yang sajarah yang berkah, yang kata surat Ibrahim, pohon yang daunnya menancap ke langit dan akarnya menancap di bumi. Maksudnya akarnya menancap di jasadmu dan pucuknya menancap di rohmu. Itu maksudnya. Maka disinilah yang ini dadam, urus dadamu. Kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Disinilah, ya. Di dalam alam nasrah laka sadrak, ya. Sodrun, sodar, dada, dada. Di dalam dada ini, sahabat, kenapa? Ada 5 latifah, ya. Di tengah sinilah wilayah Muhammad. Maka di sini ada Ahad, Ahmad, tunggu semuanya. Ahmad, kun, fayakun, semua, ya. Kun, Ahad, Ahmad, fayakun, dari semua di sini. Kun, fayakun, dari semuanya. Sinilah, kemudian disitulah, ya, ada napas masuk, napas keluar, sadari, dari semua, naik, turun, dari semua. Pada saat naik, kun, fayakun, kun, fayakun, itulah dari semua. Itulah kenapa kau harus bicara dengan dirimu sendiri. Maka disinilah Sidrah al-Muntaha adalah Ahad, Ahmad, Muhammad, semuanya. Ya. Maka sering katakan tadi semua sholli ala Ahmad, sholli ala Ahad, sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu ahad. Sabda damu. Di sini ada 5 latifah antara susu kiri dan susu kanan. Susu kirimu ada latifatul qalbi. Susu di atasnya latifatus syirri. Di bawahnya latifatul kanan latifatul ruhi. Atasnya latifatul khafi. Di tengahnya latifatul ahfa. Di sinilah semuanya. Di sinilah kalau di sini sudah punya, di sini sholatul wusta. Di sini juga di dalamnya ada sholatul daim. Di semua ya. Bersamaan. Kenapa sholatul wusta? Tubuh ini melakukan sholat untuk melihat fiilnya. Yang menggerakkan adalah yang ada di hatimu. Tubuh ini hanya bisa bergerak melakukan ketaatan apapun, tapi engkau menyaksikan fiil pada tubuh ini. Siapa dia imamnya? Adalah hatimu. Disinilah merupakan nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Inilah wilayah Muhammad sesungguhnya. Tapi hakikatnya adalah di sini Ahad. Maka itulah kenapa Sidrah al-Muntaha itu di kepalamu. Maka disinilah ada Ahmad, ada semua ya sahabat. Maka dengan napas mula masuk keluar itu kun fayakun sebetulnya. Maka sahabat, marilah mulai sekarang berhentilah mengeluh, berhentilah mengadukan persoalan pada manusia, berhentilah apa semua, cukup kamu kunci saja. Mulailah bicara dengan dia, kun fayakun, fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Nah, semua ya. Maka itulah Syatoilah mengatakan ya, dalam setiap helaan napas kita ada takdir Allah yang kita buat dari semuanya. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Dia ada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan untuk dirimu. Kun fayakun. Ahad, Ahmad. Di sinilah Ahmad. Siapa Ahmad itu? Maka ya Allah ya Karim, Abah maaf ya, tidak bisa terlalu gamblang tadi semua, tapi minimal kalian bisa pahami. Di sini ada Syirun Iblisiyah, di sini ada Syirun Muhammadiyah, di sini ada Syirun Ilahiyah, di sinilah ada Ahad. Ya, maka bagaimana hubungan ini dan bawah tadi semua ya antara Ahad dan Ahmad? Karena Ahmad itu adalah Ahad sebetulnya. Maka Nabi kita Ahmad pernah berkata, Ana Ahmad bila mim. Tadi semua, ya. Aku nih Ahad tanpa mim. Kemana mimnya? Menjadi Muhammad. Ahad, Ahmad, Muhammad. Ahad adalah hayatmu, seolah-olah. Ahmad adalah ruhmu, ada Muhammad tubuhmu. Tadi semua, ya. Allahu Akbar. Tadi semua. Rasakan tadi. Setiap helaan napas, napas masuk adalah kun ke bawah, fayakun semua ya. Maka
Kau bisa tarik segala hal-hal yang buruk dan kau tetapkan dengan dicatatkan di sini wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka mulai besok, mulai dari kemarin sejak Abah ajarkan, berhentilah mengeluhkan. Marilah berkata-kata yang baik tadi semua ya. Mulailah bicara pada dirimu sendiri ya, dan keluhkan lisan atas kepada siapapun tadi semua. Kau cukup, Abah hanya menyampaikan ada segi pengajaran, tapi kalian cukup nikmati saja. Oh, sesungguhnya ya betapa nyatanya. Maka dikatakan lagi ya, dikatakan adalah apa namanya, annal bahaima la tastahiqu iqaban ala adamil ilmi ama haula'i fa innahum yastahiquna alaihi azamal iqabi. Jadi disinilah perbedaannya. Sesungguhnya binatang tidak berhak mendapatkan siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu ya. Adapun manusia akan mereka berhak mendapatkan sebesar siksaan. Itu jangan berarti siksaan digebugin di sana, bukan. Artinya seperti lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukur itu terbuka. Kamu mampu menyaksikan tadi. Ngerti gak? Ini Ahad, ini Ahmad, ini Muhammad. Semua, tadi semua ya. Ternyata ada kun fayakun dengan setiap helaan nafasmu tadi. Ya, ada kantong Doraemon itu bisa dengan ada. Kalau bahasanya tadi semua. Itulah yang dilakukan Maryam di dalam mihrabnya. Yang selalu dia menyiapkan makanannya. Tadi semua ya. Sesungguhnya kun fayakun tadi semua. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Banyak dari kita yang sekarang sudah biasa bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Apakah pada saat wukuf qalbi di dasar dimanapun bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni selalu menyiapkan makanan yang terbaik adalah dengan sekali helaan nafasnya. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Tapi jangan jadikan hayalan buat kalian. Ya, ini Abah hanya memberikan sedikit saja bocoran. Annal bahaima la tastahiqu iqaban ala adamil ilmi ama haula'i fa innahum yastahiquna alaihi. Nah, tadi kalau seandainya manusia itu ada kosong dari ilmu, berarti dia tertutup tadi. Kalau lain syakatum, syukur itu terbuka, kalau kafir itu tertutup. Maka apa? Ini tempat kacamata, ini kafir, kacamata yang di dalam sini kafir. Jadi kafir itu bukan selalu Hindu, Cina, Belanda, itu kalian suka salah tadi semua. Apapun yang tertutup dari melihat rahmat Allah, kafirlah itu. Kata kafir itu dari kata al-kufru, kan tadi semua. Dari kata kufar adalah karena kenapa dikatakan kufar? Petani dalam Quran disebut kufar. Karena mereka membiasakan menyembunyikan balpen ini ke dalam sini, itu kafir. Maka tadi hati-hati dengan tadi semua ya. Kata Abah juga, kitab ini ada covernya. Ya kafir, ini kitab kafir ini yang di cover tadi semua ya. Jangan kalian baca baju pakai cover tadi semua. Kasur kalian biar empuk dikasih bed cover, itu kafir kayak itu. Jadi sebetulnya aduh ya tadi semua kita kalau udah kafir itu Kristen, Hindu, Buddha, Allahu Akbar. Ini kalaupun Allah bicara adab, ini juga jangan cuma kita ada adabun alim, digebugin, dikasih teh celup, kayak teh celup dalam neraka, minumnya buah jakum. Aduh, itu penafsiran yang sangat merendahkan Allah sekali, ya. Padahal ya Karim, sama aja lain syakartum la azidannakum lain kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, adab di situ bukan berarti siksaan. Ada semua. Kalau kamu syukur terbuka kelihatan gitu loh. Pekerjaan kelihatan, ilmu kelihatan kalau terbuka. Kalau seandainya kamu sudah masuk kafir ke dalam masuk ini, apa yang kamu bisa kamu lihat? Ini adzabil syadid. Bagi si balpen ini adalah siksaan. Dia nggak bisa lihat lagi ke sono, nggak bisa lihat ke sini. Itu doang sebetulnya firman Allah itu. Cuma kalian nafsirkannya saja. Kalau dulu ulama-ulama kita memang di awal-awal itu untuk nakut-nakutin manusia supaya taat. Untuk zaman modern ini nggak bisa manusia ditakutin. Karena tidak bisa mendidik manusia dengan ditakut-takutin. Karena kenapa sholat? Takut neraka. Nah ini kan begitu. Kalau nggak ada neraka mau nggak sholat? Nah itulah. Kalau surga dan neraka itu tidak ada, coba. Maukah masih kita beribadah pada Allah kalau surga dan neraka itu tidak ada? Jadi semua. Bagi orang-orang yang sudah mengerti, ya, peduli amat mau ada surga, ada surga. Karena bagi saya surga itu Allah tadi semua. Maka tadi pada saat kita sudah jamu bersama Allah, maka sesungguhnya setiap hari adalah Lailatul Qadar. Gitu. Setiap dimanapun kita duduk Arafah,
Tuh bayangkan. Setiap hari Jumat. Tuh. Itu kan intinya. Allah lah. Ruang dan waktu ini tidak ada nilainya. Ruang dan waktu ini ada nilainya karena adanya Allah. Maka disebut di Ka'bah itu Baitullah. Tapi Allah tidak mengatakan aku di sono. Hanya membuat itibar gitu loh. Dimanapun ada aku mulia gitu. Ya itu. Makanya kenapa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 di tempat lain? Karena seolah-olah di situ Baitullah. Nah gitu loh perlambangnya. Padahal kamu di Cilacap sekalipun asal bersama Allah, ini Masjidil Haram. Coba belajarnya lebih. Ini tadi semuanya. Kalau Allah itu digoncang-ganjing dengan ruang dan waktu, ini juga adalah kebodohan. Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Mulianya setiap ruang dan waktu itu. Waktu mulia karena adanya Allah. Mulianya ruang itu karena ada bersatunya dengan Allah. Jam'u intinya. Maka disinilah selalu mengatakan ahli sunnah wal jamaah, jangan ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi hanya ahli sunnah yang pirkoh terus tadi semua, taparuk terus gitu kan tadi. Ya, padahal inilah yang jam'u itu. Kau dimanapun tuh, gitu kan? Kalau sudah jam'u dengan Allah, dimanapun Arafah, hari apapun Jumat tadi semua. Ya. Sholat di masjid musola paling rayot pun Masjidil Haram. Walaupun kau di Masjidil Haram tapi tidak bersama Allah sama saja. Loh, ini benar ini. Jadi jangan dikira sholat di sono itu kalau nggak bersama Allah apa? Tetap aja wa makana sholatum indal baiti illa muka wa tasbihatan. Fadzukul adzab bima kuntum takfurun. Ingat itu ya. Jadi mulianya satu ruang dan waktu itu karena adanya Allah. Demikian pula indahnya surga karena Allah. Tapi juga hati-hati dengan tadi. Pada saat tidak ada Allah, ya neraka. Neraka juga Allah. Ingat itu. Tadi semua. Tetapi kalau kamu sudah bersama Allah, tidak ada neraka itu. Karena surga itu seumpama terang dan neraka itu seumpama gelap. Surga itu seumpama lain syakartum, neraka itu walain kafartum. Tadi loh, gitu loh tadi semua. Sesuatu ya karim tadi semua ya. Pada saat kamu sudah bersyukur, terbuka, menyaksikan Allah, semuanya adalah penuh dengan keindahan nur jamalillahnya semuanya. Ya. Karena kita ini manusia ini banyak terjebak dengan istilah-istilah saja sebenarnya. Maka itulah Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, banyak manusia yang menyembah Tuhannya itu hanya pada huruf. Pada tahu nama Allah alif lam lam ha. Apa nama Allah itu? Alif lam lam ha. Allah itu bukan alif lam lam ha. Dari semua dari semua. Muhammad itu bukan mim ha mim dal. Tadi semua ya, itu hanya huruf. Tadi semua sama saja huruf tulisan nasi. Tulisan nasi itu bukan nasi. Maka tulisan nasi itu tidak akan bisa mengenyangkan kamu walaupun kamu sebut-sebut nasi, nasi, nasi. Nggak bakal mengenyangkan. Tapi pada saat kau sudah menemukan dia wujud, nggak usah disebut, makan saja, maka ada rasa, ada kenyang. Tadi semua ya, ingat yang Abah satu ini bukan ini. Dari semua. Tadi. Itu ya. Pahami ya. Jadi. Jangan kita terjebak dengan nama. Tadi. Makanya tadi. Tadi ya. Makanya semua nama tadi. Kalau orang kan begitu lahir. Usman, Mamad, Somad, Yanti, Dewi. Nama. Kalau domba nggak ada. Begitu dia lahir kambing. Ya kambing aja kan Somad. Kambing, begitu lahir di sapi, ya sapi. Begitu lahir di ayam, ya ayam. Tapi begitu dia mati, sate kambing, sop kambing. Ini semua. Nah ada kan sate somad. Sate somad, sop somad. Gitu kan tadi. Inilah. Manusia lebih rendah kita ini dari binatang. Maka oleh karena itulah, karena kita jangan sampai kalah dengan binatang. Karena kalau binatang dimakan dagingnya, kita kan tidak mungkin dimakan dagingnya. Berarti manusia itu harus baik jasanya. Dan manusia yang baik jasa itu bukan banyak sholat sebenarnya. Sholat itu hanya alat saja untuk sampai kepada tadi ruhamau bainahum. Sholat mengajarkan kita. Maka di penghujungnya sebetulnya agama itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adab, akhlak. Karena kita makhluk, Allah khalik. Hubungan di antara keduanya disebut khuluk. Itu tadi semua. Makanya tetap harus tahallaku bi ahlakillah. Itulah Nabi Muhammad dikatakan innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Ahlak, bukan bisa baca kitab, bukan baca ini, bukan jago ilmu. Maka Abah setuju dengan Pak KDM. Harusnya orang yang anak yang juara satu, yang paling berakhlak dan beradab. Bukan yang jago hafalan Qur'annya, tapi tidak berakhlak beradab.
Tadi semua ya. Yang jago nilainya, tapi tidak berakhlak beradab. Karena itulah kenapa adab di atas ilmu. Tadi semua ya. Dan nasab di bawah ilmu. Tadi semua. Maka apa artinya nasab? Ilmu lebih tinggi dari nasab, tapi adab lebih tinggi daripada ilmu. Maka tujuan daripada segala tujuan adalah kembali akhlaqu bi akhlaqillah. Maka itulah tentang tadi kenapa hewan kurban itu mulia, karena hewan kurban itu, binatang itu telah menyempurnakan tugasnya. Pada saat dia hidupnya tidak pernah berbangga-bangga dengan namanya. Saya kambing, dikasih nama misalnya kambingnya Somad misalnya gitu kan tadi. Kalau manusia kan saya Ujang, saya Maman, saya Rahmat, saya itu kan tadi semua ya. Tapi setelah matinya sepi. Ya, bahkan tidak ada tempelan sugan di warung-warung makan. Sop Somad, sate Somad gitu. Tapi binatang setelah matinya malah mulia. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan al-mutu qabla an tamutu ya. Itulah yang disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang banyak manfaat buat manusia lain, sahabat ya. Itu saja Mas Firman saya tentang bahwa binatang di penghujungnya adalah kebahagiaan tertinggi adalah dia adalah, maka dikatakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi ada bertasbih pada Allah. Semuanya bertasbih pada Allah. Binatang-binatang, rumputnya, daun-daunnya, semua bertasbih pada Allah. Tapi kita manusia hanya mengeluh, hanya menunggu kaya, mencari kaya. Bagaimana kita akan kaya? Kita lupa. Bahkan kita mensyukuri kepada apa yang sudah ada ini. Maka Allah ingatkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, tubuh kita, penglihatan, pendengaran, hidup kita, nafas kita, jadikan darul akhirah, maka kamu akan berubah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu akan, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Ada bagian untuk dirimu. Kalau sudah id, ada yaudu, ruh kita kembali mi'raj. Untuk tubuhnya Isra, ada ayyada yu'ayyidu. Maka ada jannatul ma'wa buat tubuhmu. Ya, jangan justru sebaliknya mencari sangkar terus, tapi kita lupa bunyi. Padahal kalau seandainya kita bunyi saja yang baik, senangkan kepada pemiliknya, sebagaimana binatang bisa menyenangkan kepada tuannya. Tapi manusia terkadang lupa kepada Tuhannya. Bahkan Tuhannya dianggap tidak ada. Tadi semua ya. Maka disitulah dikatakan kata Allah semua bertasbih sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Tapi dikatakan oleh dalam kitab qala Imam Syafi'i as-Syafi'i adalah at-tasbih ismani. Tasbih itu ada dua, adalah tasbihul uqala'i bilisanil maqal, ala tasbihul ala jamadi bilisanil hal. Tadi semua ya. Tasbih makhluk hidup yang berakal yaitu dengan lisan. Subhanallah. Subhanallah adalah tadi bagaimana mensucikan Allah. Di mana letaknya subhanallah? Abah sudah ajarkan. Di sini subhanallah. Alhamdulillah tubuh kita. La ilaha illallah adalah ruh kita. La ilaha illallah itulah ruh kita. Allahu Akbar, inilah kesatuan seluruh tubuh kita. Tadi semua ya. Maka dikatakan di dalam surat adapun tasbih adalah tasbihul jamadi jamadi bilisanil hal, tasbihnya benda-benda mati yang dengan lisan. Sebagaimana dalam surat Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Datangnya pagi itulah tasbih. Datangnya malam itulah tasbih. Sama saja hidup dan mati kita. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahar fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Semua ya, bertasbih semuanya. Dalam ayat ini matahari dan bulan berjalan pada garis edar yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka selalu berputar pada garis edarnya. Nah sementara manusia ini kayak layangan putus kata Allah. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kita ini kayak layangan putus nggak jelas. Bahkan dia selalu melihat apa yang belum ada. Bahkan betapa indahnya kehidupan dia, nafas dia. Tidak pernah merasakan surga. Bagaimana di lidah ini rasa manis, rasa kecut, rasa asam, rasa semuanya ada di sini. Kau bisa menikmati rasanya coklat, es krim, semua.
kopi, susu dengan lidahmu. Coba bayangkan, ada sebuah daging yang bisa merasakan semua rasa. Bukankah itu surga? Karena kita selalu mencari surganya di sana. Sehingga surga yang begitu surga, hanya orang-orang yang sudah memiliki rasa, yang memahami surga itu sedang ada di sini. Surga, bagaimana kau akan mendapatkan surga? Katanya setelah mati. Gitu kan tadi semua. Hari semua, ya. Sementara surga yang terdekat, kau juga tidak bisa merasakannya. Tadi semua, ya. Lihatlah matamu. Apakah tidak merasakan penglihatan ini surga? Bagaimana kau bisa mengenali seluruh makhluk dan benda-benda? Tadi semua. Di sini menyimpan memori begitu banyak. Dengan sekali melihat, engkau sudah bisa mengatakan, kau tersenyum hanya dengan gara-gara melihat surga. Tadi semua, ya. Tapi hati-hati. Gara-gara ini juga jadi neraka. Kau jadi mencibir gara-gara kau melihat karena jengkel. Itu neraka. Tadi semua, ya. Nah, itu ya Bang Sumarmo, sehat semua ya tadi. Sehat semualah, berkah semua. Mohon maaf atas kekurangan tadi semua. Sehat panjenengan dimanapun berada, selalu bahagia ya, sampai kapanpun insya Allah kalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Marilah kita menjadi manusia yang lebih baik dari binatang tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.